Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Sahabat-sahabatku peserta akhi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada materi yang ketiga. Walaupun dia materi terakhir dari saya, tetapi justru materi ini adalah materi yang paling penting dari semua materi yang saya sampaikan. Di dalam melaksanakan khutbah, seorang paling tidak ada 3 komponen yang harus dia lalui. Yang pertama, komponen atau komposisi metode khutbah itu sendiri. Yang kedua, dia harus membuat naskah teks yang dia pergunakan untuk memberikan khutbah. Yang ketiga adalah gambaran diri, motivasi diri, attitude, akhlakul karimah yang menjadi pantulan kehidupan dia sehari-hari. Dan justru inilah yang paling penting dari semua yang kita sampaikan. Tidak mungkin seseorang khatib itu menjadi panutan di masyarakat kalau dia sendiri menjadi orang yang tidak bisa dijadikan suri tauladan. Saya teringat Profesor Dr. Atiyah Al-Abrashi pernah menyampaikan, seorang guru besar pendidikan Al-Azhar University Kairo. Beliau sampaikan, seorang khatib dengan jamaah itu gambarannya bagaikan tongkat dengan bayangannya. Bagaimana mungkin bayangan tongkat itu lurus, tegak begini, kalau tongkatnya sendiri bengkok? Bisa dipahami? Bagaimana bayangan tongkat itu lurus kalau tongkatnya sendiri bengkok? Artinya apa? Bagaimana kita mengharapkan jamaah kita berperilaku lurus, baik, sesuai dengan rel syariat yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan Allah di dalam Al-Qur'an, disampaikan Rasulullah SAW melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Tetapi khatibnya, pemberi nasihatnya, pemberi petuahnya berkelakuan bengkok. Ini menjadi suatu yang krusial sekali. Seseorang yang lurus bisa memberikan kelurusan kepada orang lain, tetapi seorang yang bengkok teramat sulit memberikan kebaikan yang lurus kepada orang lain. Maka tidak ada pilihan lain kepada seorang yang ingin menjadikan dirinya khatib untuk beretika dengan etika yang terbaik yang bisa dia lakukan. Etikanya etika Rasulullah SAW, akhlaknya akhlakul karimah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Saya sampaikan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Teramat besar kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang dia omdo, jarkoni, ngajar tapi nggak bisa ngelakoni, ngomongnya doang. Banyak yang dia sampaikan kepada orang lain, berbusa-busa dia sampaikan. Mungkin beberapa orang terpana, tercengang, terpesona dengan ia yang sampaikan, tetapi orang di lingkungannya sama sekali tidak bisa menangkap isi daripada yang ia sampaikan. Karena apa? Belangnya sudah ketahuan. Alah, orang itu akhlaknya sangat buruk, orang itu pezina, orang itu dan lain-lain sebagainya. Na'udzubillah. Tetapi dia berkata dengan kata-kata yang manis. Nah, ini etika. Tetapi kita kalau memang merasa diri kita insya Allah dengan masyarakat baik, kelakuan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa ilmu yang kita peroleh dan kita dapat, maka ketika kita menjadi khatib, etika yang kita gunakan adalah etika ketika kita berkhutbah. Apa etika kita berkhutbah? Etika kita berkhutbah adalah ketika seseorang maju menjadi khatib, patokan pertamanya adalah membangkitkan simpati seluruh mata yang memandang. Ini intinya, membangkitkan simpati seluruh mata yang memandang.
Kapan itu dimulai? Dimulai dari sebelum dia berangkat ke masjid. Pilihlah pakaian yang paling sopan, pakaian yang justru bukan meruntuhkan kewibawaannya, yang meruntuhkan harkat derajatnya, pakaian yang sobek-sobek umpamanya, atau pakaian yang tidak disetrika, pakaian yang banyak cacatnya. Dia gunakan pakaian yang paling baik yang dia punya. Paling baik itu bukan yang paling mahal, tetapi yang sopan di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang sopan di mata Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dulu urufnya bagaimana di sana, adat istiadatnya bagaimana di sana. Ada satu lingkungan yang memandang sarung itu menjadi sebuah kesopanan sosial, maka jangan sampai kita berkhutbah menggunakan celana di situ. Tetapi ketika kita berkhutbah di tempat yang memang celana itu biasa saja, sarung pun biasa saja, maka kita tidak masalah ketika di situ tidak menggunakan sarung. Kita lihat di situ orang-orangnya, apakah menggunakan peci yang biasa atau peci yang putih umpamanya, itu menjadi kelaziman atau tidak. Kita sentuh dulu simpati mereka dengan kita berpakaian sesuai dengan adat istiadat setempat. Tentu saja yang agamis. Dan saya yakin di masjid manapun tidak ada yang tidak agamis, selalu agamis, tetapi ada kebudayaan-kebudayaan lokal yang masuk ke sana yang perlu juga kita apresiasi agar pandangan jamaah tidak lantas miring kepada kita. Itu yang pertama, secara pakaian. Kemudian etika yang lain, bagaimana cara kita berjalan, bagaimana ketika kita menghadapkan wajah ke audiens, kepada jamaah. Tatap jamaah itu ditatap matanya, ditatap dengan penuh kelembutan. Berikan keyakinan kepada jamaah, motivasi kepada jamaah, agar jamaah itu yakin dengan yang disampaikan khatib, tidak lantas ragu dengan kesahihan apa yang disampaikan khatib. Karena apa? Karena khatibnya juga ragu-ragu menyampaikannya. Apa iya ya benar gak? Khatibnya saja ragu-ragu, bagaimana saya mau yakin? Nah, ini sudah hilang berapa persen dari keyakinan khatib. Kepercayaan dirinya lantas turun. Nah, untuk etika ini semua, kalimat-kalimat, diksi-diksi, kata-kata, uraian kalimat yang kita gunakan, kita cari kalimat-kalimat yang paling lembut. Kalimat yang tidak menyakiti orang lain. Kalimat yang tidak mudah menggores hati jamaah kita. Tetapi kalimat ini yang terpenting ya, ini yang terpenting dari yang saya sampaikan ini. Seluruh yang kita sampaikan ketika kita menjadi khatib adalah lahir dari hati kita yang paling dalam. Tidak akan masuk ke hati umat kalau kalimat kita hanya dari bibir. Tidak akan mungkin umat itu bisa masukkan kalimat kita masuk dia ke dalam hatinya jika itu hanya dari bibir kita. Maka Rasulullah SAW pernah sampaikan, kalimat-kalimat yang menyentuh hati adalah kalimat-kalimat yang lahir dari hati. Bukan berarti retorika tidak berguna. Bukan berarti narasi-narasi yang bagus tidak berguna. Tetapi yang paling berguna adalah ketika retorika itu, kalimat-kalimat indah itu bukan hanya sekedar lahir dari bibir, tetapi dia lahir dari hati seorang khatib. Maka sering kita lihat, sedikit saja khatib berbicara, lantas jamaah meneteskan air mata, menangis, tersentuh, merasa disentuh dengan sentuhan yang paling lembut oleh khatib. Ada juga yang dia berapi-api menyampaikannya, dibuat-buat dia seolah-olah menangis menyampaikannya, tetapi tidak satu pun jamaah yang tergerak untuk ikut menangis, tidak satu pun jamaah tersentuh. Apa yang terjadi? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memotret bahwa perkataan dari hati akan langsung masuk ke dalam hati. Pun demikian, ketika kalimat-kalimat yang teruntai keluar itu hanya lahir dari bibir, dia hanya cukup masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu masih syukur.
kadang-kadang masuk kuping kanan, balik lagi keluar dari kuping kanan, nggak bisa tembus dia lewat otak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Teman-teman sekalian, ketika etika ini kita gunakan, bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita menghadapkan diri kepada audiens jamaah, bagaimana pola yang kita sampaikan, tindak tanduk kita, laku lampah kita, itu bukan hanya dipotret ketika kita menjadi khatib, tetapi di luar itu juga masyarakat kita, jamaah kita memotret. Oleh karena itu, bersiaplah sahabat-sahabatku semua. Kalian adalah orang-orang terbaik dari yang terbaik, pilihan umat. Maka dari itu, jaga terus akhlak kita, jaga terus attitude kepribadian kita, jaga sikap kita, agar sikap-sikap kita ini yang dibaca oleh orang-orang mempunyai integritas yang baik, bukan hanya di mata manusia, terlebih-lebih di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.